Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami kelompok yang akan membahas bisnis plan, yaitu tentang bakpao, dan nama brandnya itu adalah Delicious Bakpao. Kami sendiri terdirikan dari saya sendiri Natahira, kemudian ada Respati Banu Aji, Mailara Sulistianti, dan Niko Pundarika. Oke, selanjutnya latar belakang mengenai Deli Pao. Jadi, kenapa Deli Pao ini bisa terbentuk ya? Jadi, jadi sebenarnya Bapak ini menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan maupun lingkungan kampus. Dan sebenarnya bakpao ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Jadi mulai dari anak-anak hingga dewasa dan dari semua kalangan usia dapat menikmati delicious bakpao ini. Oke, selanjutnya visi dari Delicious Bakpao sendiri adalah menjadikan Delicious Bakpao sebagai pelopor dalam menghadirkan bakpao yang inovatif dan lezat dengan kualitas terbaik bagi masyarakat luas dan mewujudkan sustainability di industri bakpao. Kemudian misi dari Delicious Bakpao sendiri yaitu yang pertama adalah menawarkan variasi rasa bakpao yang unik dan menarik, menggabungkan cita rasa tradisional dan modern. Selanjutnya membuat bakpao dengan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Dan yang ketiga adalah menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, lanjut. Ini untuk filosofi logo dari Delipau sendiri sebenarnya tidak ada arti khusus. Hanya saja dari warnanya itu merupakan uh, mengartikan bahwa rasa coklat ini mendominasi sebagai rasa original dari Delicious Bakpao. Kemudian untuk ini sendiri mengartikan bahwa Delicious Bakpao telah berdiri sejak tahun 2017. Dan selebihnya ini hanya layout dari bakpao, kemudian Delpao merupakan akronim dari Delicious Bakpao. Oke. Selanjutnya yang akan kami lakukan dalam merancang bisnis Delicious Bakpao ini adalah membuat legalitas yang terdiri dari akta pendirian, kemudian ada surat keputusan Menkumham, kemudian ada berita negara Republik Indonesia, selanjutnya ada NIB atau nomor induk berusaha, dan yang terakhir ada NPWP yang merupakan perusahaan wajib pajak. Jadi ini adalah legalitas utama yang harus dimiliki sebuah UMKM atau sebuah perusahaan. Oke. Selanjutnya untuk kami sendiri masih beranggotakan eh, empat tim yang terdiri dari saya sendiri sebagai owner dan CEO, kemudian ada Mailara Sulistianti sebagai finance, kemudian ada Niko Pundarika sebagai business development, dan Respati Banu Aji sebagai tim operasional. Oke, selanjutnya produk-produk dari Delicious Bakpao ini apa aja? Oke, yang pertama itu untuk rasanya, jadi kita ada pastinya original flavor atau rasa coklat, kemudian ada coklat keju, kemudian ada blueberry, terus ada strawberry dan ada matcha flavor. Selanjutnya ini uh, rasa luxury series ya, atau yang agak luxury-nya. Jadi ada beef bolognese, kemudian ada peanut butter, kemudian ada chicken gochujang, Oreo cheese, terus choco crunchy dan tuna mayo. Jadi luxury series ini dibagi atas sweet savory apa? Savory flavor sama sweet flavor. Oke. Nah, selanjutnya untuk budgeting plan akan dibahas oleh Mailara Sulistianti sebagai tim
dari finance. Selanjutnya yaitu untuk budget plan. Untuk budget plan dari Delipo sendiri itu ada dua, terdiri dari modal kerja dan modal investasi. Untuk modal kerja itu sendiri ada dari bahan baku dan packaging. Bahan baku awalnya itu 2.500.000 dan packagingnya itu 750.000. Untuk total modal kerjanya sendiri 3.250.000. Untuk yang kedua yaitu modal investasi. Dari kami ada modal investasi berupa sewa ruko untuk 2 tahun sebesar 100 juta rupiah. Yang tadi untuk legalitas atau izin usaha 10 juta, pembelian alat-alat masak 5 juta, tabung gas 200.000, biaya marketing dan operasional masing-masing 3 juta. Untuk total modal investasi dari Delipo ini sendiri yaitu 112.200.000. Untuk total modal usahanya yaitu modal kerja ditambah dengan modal investasi sebesar 115.450.000. Selanjutnya bisnis development dari Niko. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk marketing dari Delipo ini, kita akan menuju segmentasinya itu masyarakat, semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. eh, untuk eh, statusnya yang sebagai pelajar atau pekerja. Jadi semua kalangan bisa menikmati Delicious Bakpao ini. Lalu untuk target pasarnya itu cukup luas untuk yang Delipo ini. eh, untuk nentuin targetnya itu adalah berdasarkan bundling package untuk pelajar atau mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Untuk positioning dari market Delipo ini, Delipo menawarkan beragam rasa unik, ada yang manis dan juga asin, yang berbeda dari bakpao biasanya. Next. Dan untuk kontennya sendiri, kami akan menggunakan konsep konten yang memberikan value seperti produk knowledge-nya ini dari packagingnya yang cukup bagus dan bisa digunakan untuk hadiah ulang tahun. Ada juga gift card-nya untuk sebagai kado. Dan keduanya itu produk knowledge yang kita sampaikan itu kayak dari lembutnya pau ini dengan isinya yang begitu juicy dapat menggugah selera audiens yang melihat konten tersebut. Next. Berikut contoh konten yang kami akan post di sosial media kami. Yang kedua, yang menyebabkan value bahwa bakso yang labut ini memiliki isi yang juicy dan akan terasa enak di lidah. Untuk yang ketiga ini cuplikan setelah membuat daily pound ini. Ini merupakan pesanan yang telah diorder oleh customer kami. Next. Untuk sosial media kami menggunakan Instagram ya, dan untuk komunikasi langsung dengan kami itu menggunakan direct message atau enggak dari WhatsApp gitu. Oke, baik ini jadi untuk tampilan eh landscape-nya seperti ini untuk Daily Pau sendiri. Jadi di landscape ini kami menjelaskan
eh, terdapat unsur 5W1H. Jadi dari PAU ini apa? Ada testimoni, bisa banyak metode pembayaran, dan bagaimana cara mengkodernya, dan beserta proses-prosesnya. Berikut jenis PAU yang akan kami sediakan. Oke, dah cukup. Ya, next. Dan untuk keyword SEO maximization itu kami menggunakan keyword bakpao yang dimana dapat dilihat dari search engine bahwa bakpao lebih banyak di search oleh audiens dibanding dengan keyword-keyword lainnya. Next. Berdasarkan hasil grafiknya yang berwarna biru yaitu bakpao, dapat dilihat bahwa top searcher dari DKI Jakarta sebesar 98%, yang kedua disusul oleh Kepulauan Riau, dan ketiga disusul oleh Bengkulu. Untuk selling targetnya kami tentu saja di sosial media yang diorder by WhatsApp atau direct message. Dan untuk e-commerce akan kami jual juga di via Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Untuk yang penjualan secara konvensional itu kami bisa attend event-event bazar dan juga event wedding atau pesanan ulang tahun dan lain-lain. Next. Oke. Berikutnya akan dijelaskan oleh Raspati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasional plan dari DeliPau ini. DeliPau menggunakan sistem pre-order flow. Customer akan melakukan order maksimal untuk 1 hari sebelumnya, lalu DeliPau menerima pesanan. Terus DeliPau juga setelah itu membuat pesanan mulai dari pukul 6 pagi, membuat adonan hingga mengukus. Lalu pengiriman pesanan, packing DeliPau sesuai pesanan, lalu habis itu pengiriman pesanannya dimulai pukul 10 pagi, diantar sesuai dengan request dan melalui aplikasi mana customer melakukan order. DeliPau juga setelah itu pesanan baru akan sampai ke customer. Next. Pada saat event flow, kita akan menyiapkan kebutuhan logistik, yaitu ada tabung gas, kukusan, dan packaging, serta juga menyiapkan adonan mulai dari malam hari. Lalu mulai memproses adonan hingga mengukus. Setelah itu membawa semua bakpao yang sudah jadi dan logistik tempat-tempat itu lainnya ke venue event. Lalu setelah sampai di event juga kita kembali mengukus semua bakpao itu agar tetap fresh terus, agar juga bisa melayani pembeli dan kita juga bisa langsung memproses. Lalu pembayarannya juga kita bisa melalui cash, debit, atau lainnya sesuai dengan rules dari event tersebut. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke ownernya, Kak Nina. Ya, baik, terima kasih.
atas atensinya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.